Halo apa kabar pemirsa, tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. Keseruan gelaran Pasar Sabtu Minggu UNESA ajak masyarakat rekreasi ke kampus UNESA. Alih status menjadi PTNBH, UNESA gelar penguatan SDM bersama Direktur Sumber Daya Dikti. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Dolanang UNESA kembali hadir pada tanggal 29 Oktober 2022 lalu di lapangan Rektorat UNESA berjajar berbagai stan makanan dan minuman dari UMKM yang ada di sekitar UNESA. Selain itu, para pengunjung yang datang juga mengikuti senam dan pelatihan olahraga petang. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 7 pagi. Dolanang UNESA kembali hadir di lapangan Rektorat UNESA Kampus Lidawetan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2022 ini merupakan pembuka adanya kegiatan Pasar Sabtu Minggu di UNESA. Kegiatan yang terbuka untuk umum ini berlangsung mulai pukul 7 hingga pukul 10 pagi. Diawali dengan senam aerobik bersama di tengah lapangan Rektorat UNESA, tampak para pengunjung antusias mengikuti semua gerakan senam. Tampak para pimpinan juga turut mengikuti kegiatan senam aerobik dengan penuh semangat. Usai mengikuti senam pagi, para pengunjung bisa menikmati berbagai jajanan di stan UMKM yang sudah berjajar rapi di pinggir lapangan. Selain itu, pengunjung juga bisa mencoba olahraga pentangkyu. Para pengunjung akan diajari dasar peraturan dan bagaimana bermain pentangkyu. Harapannya adalah masyarakat tidak canggung, tidak takut masuk ke kampus. Kampus kami ini adalah untuk masyarakat juga. Kami juga melayani masyarakat untuk menyiapkan generasi ke depan lebih baik, untuk menyiapkan SDM. Pada gilirannya nanti masyarakat orang tua itu akan bangga dan bahagia mendapatkan edukasi, ada literasi di sini untuk menitipkan, menyiapkan, mendorong putra-putrinya atau keluarganya belajar di Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan ini ditutup dengan pembagian door prize bagi pengunjung yang beruntung. Dolanang UNESA bertujuan menjadikan perguruan tinggi, khususnya UNESA sebagai media rekreasi dan edukasi, bukan hanya bagi sivitas akademika UNESA, namun seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga wilayah Surabaya. Cak Hasan juga berharap dengan adanya Dolanang UNESA mampu membuka banyak kerjasama antara UNESA dengan seluruh stakeholder demi kemajuan bersama. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka memperingati Bulan Bahasa, SMA Lab School UNESA 1 menyelenggarakan kegiatan Festival Bahasa dan Apresiasi Sastra bertajuk Prosa Temaram. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai pentingnya berbahasa dan apresiasi karya sastra dalam kemasan yang unik dan berbeda. Berbagai kostum anime Jepang menghiasi halaman SMA Lab School UNESA 1, Lidawetan, Surabaya. Mereka adalah siswa-siswi SMA Lab School UNESA 1 yang sedang memperingati Bulan Bahasa. Rangkaian kegiatan berlangsung pada Jumat 28 Oktober 2022, mulai pagi hingga malam hari. Bertajuk Prosa Temaram, kegiatan ini menjadi wadah apresiasi siswa terhadap karya sastra dan budaya, bukan hanya dari negara Indonesia, melainkan budaya dari negara Sakura. SMA Lab School UNESA ini mendapati suatu festival bahasa Indonesia yang tepatnya memperingati di bulan bahasa di tanggal 28. Nah, begitu. Begitu pula dengan judul yang ada
prosa, temaram. Mengapa begitu? Supaya ada keseimbangan antara bahasa dengan prosa begitu. Jadi ada hubungannya tentang puisi. Mengapa kok dijadikan suatu substansinya bahasa begitu kan? Karena jika dilipatkan itu adalah juga merupakan suatu output, di mana kita bisa melakukan bahasa Indonesia juga melalui puisi, kita bersastra gitu kan. Berlenggak-lenggok di atas pentas bak model profesional, para siswa mengenakan berbagai kostum anime, tokoh kartun khas negeri Sakura Jepang. Selain mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, SMA Lab School Unesa 1 juga mempelajari bahasa Jepang. Hal inilah yang melatar belakangi diangkatnya kebudayaan Jepang dalam gelaran perayaan Bulan Bahasa. Hari ini kita mengadakan acara untuk memperingati Bulan Bahasa, di mana acara untuk pagi harinya kita ada lomba cosplay dan spelling bee. Lalu untuk malamnya kita ada apresiasi seni, di mana peserta dari apresiasi seni itu adalah dari siswa-siswi SMA Lab School Unesa itu sendiri. Jadi harapan kami adalah menjadikan event ini sebagai sarana apresiasi siswa di bidang sastra dan bahasa. Dari lomba spelling bee kita bertujuan untuk mengenalkan siswa-siswi dengan bahasa Inggris. Di mana lomba cosplay karena kami kan di sini ada pelajaran bahasa Jepang nih. Harapan kami itu lebih mengenalkan siswa-siswi sini dengan budaya Jepang, gitu Mas. Dengan perayaan Bulan Bahasa, siswa-siswi diharapkan mampu memberikan apresiasi terhadap berbagai karya sastra dan bahasa, serta turut mengapresiasi budaya dari berbagai negara, tanpa mengesampingkan budaya Indonesia. Dari Surabaya, Mufti Al-Farabi dan Tambang Waskito melaporkan. D4 Desain Grafis Vokasi Unesa mengadakan pameran pertama setelah pandemi dengan nama Volcation 1.0 pada tanggal 28 Oktober 2022 di Creative Campus Surabaya. Turut ditampilkan karya mahasiswa D4 Desain Grafis Vokasi Unesa dari tahun 2020 sampai 2022. Program studi D4 Desain Grafis Vokasi Unesa mengadakan pameran seni bertajuk Volcation 1.0 dengan tema Selamat dan Bercerita. Karya yang dipajang merupakan bentuk syukur dan media bercerita tentang harapan para seniman karena telah melewati masa pandemi 2 tahun. Direktur Vokasi Dr. Martadi MSN menyampaikan bahwa pameran ini merupakan langkah awal mahasiswa D4 Desain Grafis dalam menyiapkan pameran yang lebih besar. Ketika nanti akan dikembangkan lebih jauh, tentu kita akan punya pengalaman yang konkret, kemudian kita sudah punya jejaring yang luas, sehingga ketika mereka memamerkan diri, siapa di antara mereka, ini adalah bagian dari promosi, branding diri gitu ya. Mungkin ini karena perdana, jadi masih banyak kekurangan-kekurangan yang belum termanage. Untuk harapan pastinya sih ke depan harus lebih baik dari ini dan lebih sukses dari ini. Turut hadir Kaprodi D4 Desain Grafis Vokasi Unesa, Asi Digisianti Surya Patria ST MPD, berpesan kepada seluruh mahasiswa D4 Desain Grafis. Pameran ini merupakan awalan mereka dalam mempersiapkan sebuah event. Banyak yang harus diperhatikan saat membuat pameran. Di luar karya seni kita, banyak faktor yang harus diperhatikan. Karya itu sebagai point of interest ya, utamanya di situ. Tetapi selain itu ada hal lain, yaitu penataan dari terutama lokasi lah. Lokasi ini juga menjadi poin penting ketika tugas akhir itu merupakan wadah mahasiswa untuk menunjukkan karyanya di akhir ya. Jadi otomatis kalau bisa memang mendatangkan banyak stakeholder atau intinya yang nanti akan meng-hire mereka. Dengan adanya Volcation 1.0 ini, mampu menjadi pembuka bagi mahasiswa D4 Desain Grafis Unesa dalam menyelenggarakan pameran ke depannya. Dan terpenting, mampu mendapat banyak pengalaman yang nantinya dapat diimplementasikan dalam pameran lebih besar untuk tugas akhir mereka. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Fitranto Wahyu melaporkan. Guna menambah wawasan keilmuan dan skill di bidang hairstyle dan perawatan rambut, Prodi S1 Pendidikan Tata Rias gelar kuliah umum dengan mendatangkan narasumber dari IDUKA.
Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Lantai 3 Dekanat Fakultas Teknik ini diikuti oleh mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Tata Rias. Berkolaborasi dengan Aan Glow Surabaya dan brand perawatan rambut Inaura, Prodi S1 Tata Rias UNESA gelar kuliah umum dengan tema perawatan rambut dan styling, Hairstyle in Millennial Era pada 31 Oktober 2022. Kegiatan ini merupakan implementasi salah satu kurikulum mata kuliah perawatan rambut untuk berkolaborasi bersama dunia usaha dan dunia industri. Acara yang dilaksanakan oleh mahasiswa Prodi S1 Tata Rias Angkatan 2022 ini bertujuan untuk menambah wawasan serta teknik perawatan dan penataan rambut yang sedang tren. Harapannya mahasiswa bisa mengetahui apa sih tren-tren terbaru dalam perawatan rambut seperti itu. Yang pertama diadakannya acara ini adalah untuk memenuhi RPS mata kuliah perawatan rambut. Yang kedua untuk menambah wawasan kita sebagai mahasiswa karena pemateri ataupun pengajar itu tidak hanya dosen, namun ada pemateri dari luar yang merupakan bisa industri maupun dari salon, influencer seperti itu. Sesi pertama kuliah umum diisi oleh Aan Ansori, owner Aan Glow Surabaya. Pada pemaparan materinya, Aan membagikan pengalaman dan tips mengembangkan usaha salon. Aan juga mengajak para peserta untuk praktik menata rambut secara langsung. Sedangkan di sesi kedua, diisi oleh Nur Hidayatullah, seorang Inauras educator yang akrab disapa Dede. Dede memberikan edukasi terkait solusi perawatan masalah rambut rusak, serta praktik secara langsung dengan menggunakan produk dari Inaura. Saya senang banget sih hari ini karena kedatangan Mas Aan Glow yang merupakan hairstylist terkenal di Surabaya. Tentu saya juga sangat terinspirasi dari beliau karena terutama keahliannya di dunia sanggul dan hairstyling ya. Nah itu juga bermanfaat banget buat saya yang nantinya juga mengembangkan hairstylist dan sanggul itu di pekerjaan saya. Selain itu, pada kuliah umum ini juga diadakan penandatanganan MOU dengan kedua narasumber. Harapannya agar ke depan dapat tercipta kerjasama yang lebih baik di bidang akademik maupun wirausaha. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Sambut status baru menjadi PTNBH, UNESA mengadakan rapat penguatan sumber daya manusia pada tanggal 29 Oktober 2022 di lantai 8 ruang rapat Gedung Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan. Dihadiri seluruh pimpinan selingkung UNESA dan Direktur Sumber Daya Dikti, pertemuan tersebut membahas segala strategi perguruan tinggi hingga penetapan UKT mahasiswa. Dalam rangka UNESA menjadi PTNBH, Universitas Negeri Surabaya mengadakan penguatan SDM UNESA menuju PTNBH. Dihadiri secara langsung oleh pimpinan selingkung UNESA di ruang rapat lantai 8 Gedung Rektorat, Direktur Sumber Daya Dikti Dr. Muhammad Sofwan Effendi MID mengisi secara langsung penyampaian materi rapat. Meningkatkan penelitian dan kerjasama dengan segala stakeholder merupakan strategi yang tepat untuk perguruan tinggi berstatus PTNBH. Perbanyak kerjasama di pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, terutama di riset yang mendatangkan revenue. Di samping itu juga di dharma lain misalnya mahasiswa didorong untuk magang ke industri. Dosen juga sama, didorong magang industri atau baik di dalam maupun di luar negeri supaya apa? Supaya kompetensi lulusan antara lulusan universitas dengan kebutuhan industri atau kebutuhan masyarakat itu sesedikit mungkin gapnya dikecilkan gitu. Syukur-syukur tidak ada gap gitu. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Suprapto SPDMT menegaskan kepada seluruh mahasiswa bahwa status UNESA menjadi PTNBH tidak akan mengubah besaran UKT yang akan dibayarkan mahasiswa. Dalam status PTNBH, UNESA berkomitmen akan meningkatkan kualitas tiap sivitas akademika UNESA dari segala lapisan. Yang kami upayakan adalah mendorong efisiensi, ya. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi memang, jadi kalau kita tidak melakukan efisiensi dengan anggaran yang sementara ini kan kita baru lahir, tentunya anggaran belum besar. Maka langkah utama adalah efisiensi dan kita untuk mencoba melakukan optimalisasi aset yang kita miliki. Dan alhamdulillah sejak kemarin sudah kita BLU itu sudah kita mulai merintis, kita banyak bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga ya, dan juga sudah mulai mendorong kerjasama internasional.
Dengan UNESA menjadi PTNBH, mampu menjadi pembuka bagi UNESA bukan hanya bersaing di tingkat nasional, melainkan internasional. Dengan segala sumber daya yang UNESA punya, tidak menutup kemungkinan bahwa UNESA mampu menjadi perguruan tinggi negeri yang diminati di kancah internasional. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan memperkaya referensi, Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan sosialisasi e-jurnal Cambridge dan EBSCO. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Jona Giovanni Harahap selaku Account Manager Cambridge University Press Indonesia dan Dr. Andes Siam selaku Sales Manager CV Sagung Seto. Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan sosialisasi e-jurnal Cambridge dan EBSCO yang dilaksanakan secara hybrid. Bertempat di lantai 4 Gedung Perpustakaan UNESA, kegiatan ini dihadiri oleh dua perwakilan mahasiswa, dosen, dan pustakawan selingkung UNESA. Sosialisasi e-jurnal Cambridge dan EBSCO bertujuan untuk mengenalkan kembali bahwa Perpustakaan UNESA telah memfasilitasi sivitas akademika UNESA dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian, serta memperkaya referensi dari artikel yang dimuat pada kedua jurnal tersebut. Menghadirkan dua narasumber, yaitu Jona Giovanni Harahap selaku Account Manager Cambridge University Press Indonesia yang menyampaikan terkait langkah-langkah untuk mengakses referensi jurnal Cambridge, dan Dr. Andes Siam selaku Sales Manager CV Sagung Seto atau provider e-jurnal EBSCO Indonesia. Dr. Andes Siam memaparkan terkait jurnal dan buku yang diterbitkan e-jurnal EBSCO yang dapat diakses sivitas akademika UNESA sebagai bahan referensi penelitian. Kepala UPT Perpustakaan UNESA, Dr. Andes Suroto MA PhD, berharap kemudahan dalam mengakses e-jurnal Cambridge dan EBSCO dapat mendukung perkuliahan dan penelitian sivitas akademika UNESA. Peserta sosialisasi tampak antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kegiatan ditutup dengan pemberian kenang-kenangan untuk narasumber, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Salam literasi L Bapak Ibu. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa. We'll be right back.